bertambah 4 orang. Tersangka dugaan korupsi saluran irigasi ditahan Kejari Pangkep. Tolak rujuk ibu rumah tangga disiram air keras mantan suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 29 Februari 2024, selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia di program acara Razia. Kita awali razia edisi hari ini dengan informasi korban tewas bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Bunglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu bertambah menjadi 4 orang. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian terhadap korban lainnya. Sebanyak 14 orang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam insiden tanah longsor di Desa Bunglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dari 14 orang yang ditemukan, 4 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara korban selamat dievakuasi untuk mendapatkan perawatan. Korban yang mengalami luka cukup parah langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara korban luka ringan dievakuasi ke rumah warga. Bencana tanah longsor ini terjadi sekitar pukul 10.00 Senin pagi. Untuk melewati tumpukan material tanah, warga pun saling bahu-membahu untuk menyeberangkan motor maupun berjalan kaki melewati material tanah yang menutup akses jalan. Saat warga tengah berada di area longsor, tiba-tiba tebing setinggi 100 meter kembali longsor dan menimbun seluruh warga yang ada di bawah. Sekitar jam berapa itu kejadian, Bu? Setengah 10, sekitar itu Setengah 10, Bu. Itu longsor tiba-tiba atau bagaimana, Bu? Sebenarnya itu longsor pertama itu dari kata masyarakat. Terus kita menunggu di situ karena banyak motor mau kesini perang. Kita menunggu antara mau lanjut dengan tidak. Ini yang kena yang kedua. Yang kedua. Kalau kita lihat ada memang longsor-longsor kecil, ayo kita pulang, tidak usah terus. Jadi pas balik bapaknya mau ini, suami saya mau balik motornya, sempat dia balik motornya, saya juga balik mau ambil tas ransel, hilang itu tas ransel yang mau ambil tadi. Langsung datang itu longsor besar. Hingga saat ini belum ada data jumlah korban secara keseluruhan. Pihak BPBD Kabupaten Luwu baru membuka posko aduan untuk warga yang kehilangan anggota keluarga mereka. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara driver ojol yang mengantar penumpangnya di jalur Simpang 5, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, tewas setelah menabrak truk yang tengah terparkir di pinggir jalan akibat mogok. Driver ojol tersebut terjepit di bagian belakang truk, sementara penumpangnya selamat. Ya, terjadi di Maros, Mandai, mengarah. Dari rekaman video amatir, warga maupun pengendara lainnya yang melintas di jalur Simpang 5, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, digegerkan dengan seorang pengendara driver ojol terjepit di bagian belakang truk dan masih dalam kondisi sadar usai menabrak truk yang terparkir di pinggir jalan akibat mogok. Sementara penumpangnya yang juga masih dalam kondisi sadar tergeletak di aspal dengan mengeluarkan darah pada hidung. Warga yang berada di lokasi kemudian bahu-membahu mengevakuasi kedua korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Daya Makassar. Diketahui kedua korban ini masing-masing bernama Khairuddin, pria berusia 37 tahun yang merupakan pengendara driver ojol, tewas dengan kondisi luka lecet tangan kiri, luka pada jidat, bibir atas robek, meski sempat mendapatkan perawatan medis.
sementara boncengannya bernama Ansari Marsa berusia 30 tahun selamat, namun masih menjalani perawatan medis dengan kondisi luka pada hidung, bibir atas robek, dan mata lebam. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi telah melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi maupun kondisi para korban yang dibawa ke Rumah Sakit Daya Makassar. Ojek online itu mengarah dari arah selatan ke utara, dari kota ke arah Maros. Dari Ya, Makassar mau ke Maros ya? Ya, dengan membawa sebuah penumpang. Terus? Sebuah penumpang ya. Sampai bisa terbakar itu gimana Pak? Iya, jadi di pinggir itu memang ada mobil truk yang mogok, yang kebetulan rusak di situ. Jadi mungkin mereka tidak lihat karena mungkin dalam perjalanan agak kencang motornya. Ya. Sebelumnya kecelakaan maut ini berawal ketika korban pengendara driver ojol melaju kencang dari arah Makassar menuju ke Kabupaten Maros untuk mengantar penumpang. Namun saat tiba di lokasi, pengendara driver ojol tersebut tiba-tiba menabrak belakang truk yang tengah mogok di pinggir jalan. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan maut ini, namun kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan di Posko Citra Sudiang, Laka Lantas Polres Maros. Dengan kondisi sepeda motor korban ringsek di bagian depan, sedangkan truk hanya mengalami rusak ringan pada lampu belakang. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh petugas. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Tidak terima ditegur sejumlah rombongan pengantar jenazah menyerang seorang warga yang tengah berdiri di depan teras rumahnya di Jalan Poros Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Aksi penyerangan ini hingga masuk ke rumah warga dan terekam kamera CCTV. 3 pelaku ditangkap polisi. Seperti inilah rekaman CCTV yang viral di media sosial detik-detik aksi penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah rombongan pengantar jenazah terhadap seorang warga yang tengah berdiri di depan teras rumahnya di Jalan Poros Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Diduga korban tersinggung dengan suara bising kendaraan milik para rombongan pengantar jenazah yang melintas di depan rumahnya. Hingga korban sempat menegur, lalu istri korban melerai dan mengajak sang suami masuk ke dalam rumah. Sejumlah rombongan pengantar jenazah yang tidak terima ditegur kemudian menyerang korban hingga masuk ke dalam rumah. Aksi penyerangan ini terhenti setelah warga sekitar berdatangan. Para rombongan pengantar jenazah kemudian kembali melakukan perjalanannya. Berbekal rekaman CCTV inilah kepolisian sektor Moncongloe dibantu tim Jatantras Polres Maros menangkap satu persatu dari 4 pelaku penyerangan dan menyita sebuah helm yang dikenakan oleh salah satu pelaku saat terekam kamera CCTV. Sebelumnya, para rombongan pengantar jenazah ini mengawal sebuah mobil ambulan dari Rumah Sakit Tajudin Makassar menuju ke rumah duka di Kabupaten Goa. Namun penyerangan ini terjadi saat melintas di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diduga motif penyerangan ini karena sejumlah rombongan pengantar jenazah tersinggung ditegur oleh korban. Ini kami sudah mengamankan 3 orang pelaku, yang dimana yang terlihat di dalam video itu ada 4. Dan kami masih melakukan penyelidikan untuk yang satu ini. Itu kronologisnya sampai terjadi penyerangan seperti itu, kenapa dan boleh tahu? Untuk saat keterangan dari pelaku sendiri, pelaku tidak terima ditegur oleh korban pada saat melintas di depan rumahnya. Hingga saat ini para pelaku masih diamankan di Mapolsek Moncongloe dan menjalani pemeriksaan oleh petugas. Meski korban saat ini belum melapor ke pihak berwajib, rencananya petugas juga akan memanggil korban untuk memastikan tindak lanjutnya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dari permasalahan hutang piutang, kasus penggelapan, seorang pria disekap lalu dianiaya oleh sekelompok orang penagih hutang di Kabupaten Goa. Akibatnya korban mengalami luka di bagian pelipis dan tangan. Orang tua korban yang tidak terima akhirnya melapor ke SPKT Polda Sulawesi Selatan. Iya, mira sudah masih mau pindah.
Seperti inilah aksi penyekapan yang berujung penganiayaan yang dialami seorang pria bernama Farhan Darwis berusia 22 tahun. Dilakukan oleh sekelompok orang penagih hutang di sebuah gudang di Kabupaten Goa, terekam kamera ponsel milik pelaku penganiayaan. Dalam rekaman tersebut terlihat kepala korban dipukul, lalu terdengar suara jeritan tangis korban meminta ampun. Bahkan saat mengalami tindakan penganiayaan, kedua tangan korban pun diikat oleh terduga pelaku. Akibat aksi kekerasan tersebut, korban mengalami luka di bagian pelipis dan tangan. Sebelumnya, kasus penyekapan yang berujung penganiayaan ini terjadi pada Desember 2023 lalu. Buntut dari permasalahan hutang piutang antara korban dengan pihak perusahaan di tempat korban bekerja. Korban diduga melakukan tindakan penggelapan uang milik perusahaan senilai lebih dari 100 juta rupiah. Bahkan penyekapan dan penganiayaan ini sempat direkam melalui ponsel milik terduga pelaku, lalu di-share ke grup WhatsApp di perusahaan korban bekerja. Akibat kejadian ini, ibu korban melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Mapolda Sulawesi Selatan dengan membawa bukti rekaman dan video luka-luka yang dialami korban. Keluarga berharap mendapatkan keadilan hukum dari pihak berwajib. Artinya yang melakukan penganiayaan itu orang yang menagih utang ya, Bu? Iya. Oh, itu anaknya itu dianiaya itu di daerah mana, Bu? Di Jalan Malino. Kabupaten Goa ya, Bu? Oh, pada saat itu anaknya bikin apa, Bu, sampai bisa? Menagih. Ya, terus? Ya, menagih terus langsung ditanya, Farhan. Langsung dia ikat. Dia kasih jatuh, dia tendang, dia injak. Ya. Jadi gimana korbannya, Bu? Alami luka seperti apa ini korban setelah dianiaya itu? Memar mukanya. Terus dia ikat tali sampai dia buka itu talinya waktu dia ikat, dia pakai itu korek api sampai terbakar sampai kena memar juga ya akibat luka bakar ya, Bu. Ya. Oh. Kasus penyekapan dan penganiayaan ini berujung saling lapor ke polisi antara keluarga korban dengan pihak perusahaan di tempat kerja korban. Sementara korban saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan terkait kasus penggelapan yang dilakukan oleh korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Usai jeda, pemirsa, kami akan kembali hadir dengan informasi tersangka dugaan korupsi saluran irigasi ditangkap Kejari Pangkep. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Razia, pemirsa. Satu orang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan saluran irigasi ditahan Kejari Pangkep, Sulawesi Selatan. Tersangka merupakan Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Mapatuo Tabo-Tabo. Lebih dari 5 jam lamanya, satu orang tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi pembangunan saluran irigasi Kabupaten Pangkep menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejaksaan Negeri Pangkep. Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan irigasi menggunakan anggaran APBN tahun 2019 hingga 2023 pada program percepatan peningkatan tata guna air atau P3 TGAI Kabupaten Pangkep senilai 1,5 miliar rupiah, menetapkan Ketua IP3A sebagai tersangka. Satu orang tersangka ini, yakni MT, menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air atau IP3KA Mapatuo Tabo-Tabo, yang sebelumnya merupakan saksi menjadi tersangka setelah penemuan 2 alat bukti berdasarkan pasal 183 dan 184 KUHP. Sebagai dalih mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan dalam pengusulan kelompok tani untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima bantuan P3 TGAI dalam pembangunan saluran irigasi. Dan setelah para kelompok menerima anggaran, MT memaksa meminta biaya mengurus kelompok. Berdasarkan hasil penyelidikan, jumlah yang diterima MT bervariasi mulai dari 10 juta hingga 80 juta rupiah per kelompok dengan jumlah kelompok 64 dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dengan total kerugian 1,5 miliar rupiah dan jumlah tersebut masih dapat bertambah.
Satu orang tersangka yang mengenakan rompi berwarna pink milik Kejaksaan Pangkep, usai pemeriksaan langsung digiring ke mobil Kejaksaan Pangkep, lalu dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B untuk menjalani penahanan. Ya, apa keuntungan yang diambil oleh si pelaku ini jumlahnya bervariasi karena dia melakukan dari tahun 2019 sampai 2023. Ada per kelompok yang memberikan 10 juta, ada juga yang 80 juta. Masing-masing tahun itu beda-beda dan juga masing-masing kelompok beda. Karena ada juga dari beberapa kelompok yang dimintai jumlah yang besar, ada yang menolak juga. Tersangka dikenakan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara seumur hidup. Saat ini tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kelas 2B Pangkep demi kelancaran penyidikan serta dikhawatirkan tersangka merusak atau menghilangkan alat bukti. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Seorang pria terekam kamera CCTV mencuri sepeda motor trail milik jemaah yang sedang sholat subuh di Masjid Nurul Ikhlas, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang. Pelaku beraksi seorang diri dan memanfaatkan waktu saat Inilah rekaman CCTV saat merekam seorang pria yang mengenakan sarung mendekati sebuah motor milik jemaah yang tengah terparkir di halaman Masjid Nurul Ikhlas, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan situasi yang sepi saat pemilik motor sedang menunaikan sholat subuh berjamaah di dalam masjid. Tanpa waktu lama, pelaku berhasil membuka kunci ganda motor dan mendorong ke jalan raya hingga akhirnya membawa kabur. Pemilik motor tidak menyangka jika motor yang masih dicicil itu hilang di gondol maling. Sementara pelaksanaan sholat subuh, Pak. Kalau anunya Pak, saat kejadian itu memang dikunci leher atau Dikunci leher. Iya, motor jenis apa Pak anunya? Ya, Motor apa Pak yang ini? CRF, Pak. Warna hijau. Kini pemilik motor telah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswi di Kota Makassar menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual atau begal payudara saat hendak pulang dari kampusnya. Korban yang melakukan perlawanan berhasil menjatuhkan kendaraan pelaku hingga nyaris diamuk warga. Terduga pelaku kini diamankan di Satreskrim Polrestabes Makassar guna penyelidikan lebih lanjut. Wih, punya aku tuh? Yo. Sudah. Seorang mahasiswa berinisial DA 21 tahun di Kota Makassar menjadi korban begal payudara atau tindak pidana kekerasan seksual. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana, kejadian itu bermula saat korban pulang dari kampusnya mengambil spanduk pelaju Jalan Kera-Kera, Kecamatan Tambalan Rea menggunakan sepeda motor. Terduga pelaku berinisial MS 22 tahun tiba-tiba datang dari belakang memepet pelaku dan langsung memegang payudara korban saat suasana jalan sedang gelap. Lantaran tidak terima, korban melakukan perlawanan dan mengejar pelaku hingga berhasil menjatuhkan kendaraan terduga pelaku. Akibatnya terduga pelaku nyaris diamuk warga setempat. Terduga pelaku juga disebut masih berstatus mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Makassar. Ini telah diamankan di Satreskrim Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan mengumpulkan bukti-bukti. Lantaran pengakuan terduga pelaku berbeda dengan laporan korban. Terduga pelaku mengaku korban merupakan temannya dan berdalih hanya memegang pundak kanan korban, bukan payudara. Jadi ini keterangan dari korban sendiri bahwa korban ini saat itu sedang melintas habis membuat spanduk ya, habis membuat spanduk mahasiswa. Kemudian di tempat yang gelap, pengakuan korban dipepet dari belakang, kemudian dirogoh payudaranya. Kemudian kabur, dikejar sama korban, ketika mau belok kanan ditabrak sama korban. Ditabrak, kemudian dipegang tangannya, teriak. Kebetulan ada security dan warga sana, diamankan.
Jika terbukti, terduga pelaku terancam dijerat pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainius melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang tukang parkir di Pasar Sentral Kabupaten Pindrang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh 2 orang pemuda. Diduga penganiayaan terjadi karena pelaku geram setelah korban menghina ibunya dengan kata-kata yang kasar. Inilah video viral saat seorang tukang parkir diserang oleh 2 orang pemuda dengan menggunakan senjata tajam. Kejadian ini terjadi di kawasan Pasar Sentral Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Dari keterangan polisi, penganiayaan terjadi berawal dari laporan ibu pelaku yang mengatakan kepada anaknya bahwa dirinya telah dihina oleh korban dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Pelaku lantas naik pitam dan mendatangi korban bersama rekannya, hingga akhirnya terjadi perkelahian antar ketiga pemuda ini. Akibat perkelahian itu, korban mengalami luka di bagian kepala dan kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Yang terkait dengan video perkelahian 3 pemuda itu berawal dari adanya salah satu pemuda ini, yaitu korban yang diteriaki orang tuanya atau ibunya ini dengan kata-kata yang kurang pantas, sehingga pelaku tersinggung dan menganiaya korban sehingga terjadi perkelahian. Kini polisi menahan ketiga pemuda yang terlibat perkelahian tersebut dan masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas kasus tersebut. Dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Aidus melaporkan. Pemirsa, informasi terkait tolak rujuk ibu rumah tangga disiram air keras oleh mantan suaminya. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami di program Razia. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kota Makassar menjadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh pelaku yang tidak lain mantan suaminya sendiri. Polisi yang melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka menyimpulkan pelaku nekat menyiram mantan istrinya dengan air keras lantaran ditolak oleh korban untuk rujuk. Terlebih korban diketahui hendak menikah dengan pria lain. Seorang pria bernama Sangkala, 35 tahun, pelaku penyiraman air keras terhadap mantan istrinya berinisial RA 28 tahun ini, babak belur dihakimi warga saat mencoba kabur usai menyiram korban di Jalan Sinasara, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku meski banyaknya warga yang tersulut emosi dan terus berupaya menghakimi pelaku. Usai diamankan, pelaku langsung diamankan ke Polsek Talo. Adapun peristiwa ini bermula saat korban yang merupakan mantan istri pelaku baru saja pulang setelah sehari-hari bekerja sebagai ojek online. Saat tiba di depan rumahnya di Jalan Sinasara, tiba-tiba pelaku datang dan langsung menyiram air keras ke wajah dan tubuh korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka berat di bagian wajah dan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dayak Kota Makassar, usai menjalani operasi selama 2 jam. Dari keterangan Humas Rumah Sakit Dayak Makassar, korban diketahui mengalami luka bakar 4,5% pada bagian wajah. Saat menjalani operasi, pihak rumah sakit menyiapkan dokter bedah khusus berdasarkan luka yang dialami korban. Ada kemungkinan luka bisa sembuh dalam waktu 1 hingga 2 minggu ke depan, namun bekas luka siraman air keras tetap membekas di wajah. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif terhadap pelaku, dapat disimpulkan jika pelaku sakit hati lantaran ditolak rujuk, terlebih korban diketahui hendak menikah dengan pria lain. Adapun motifnya bahwa diketahui pelaku ini merasa sakit hati dan cemburu, di mana korban sendiri
sudah berpacaran dan akan melangsungkan pernikahan. Sehingga pelaku berinisiatif untuk melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menyiram air keras. Kejadian di depan rumahnya korban sendiri ketika korban baru pulang bekerja. Saat ini pelaku sudah diamankan, sudah ditetapkan tersangka, kemudian juga untuk korban saat ini masih perawatan di rumah sakit. Aksi penyiraman ini dilakukan pelaku dalam rumah korban di Jalan Sinasara Lorong 1, Kelurahan Kalukubadoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin tanggal 19 Februari lalu. Saat itu korban baru saja pulang kerja sebagai driver ojek online khusus kaum muslimah. Korban baru sadar diikuti oleh pelaku saat tiba di halaman rumahnya. Di mata warga, antara pelaku dan korban saat masih tinggal bersama dikenal baik dan cukup bersosialisasi dengan tetangga rumahnya. Korban diketahui hendak pisah dengan pelaku lantaran sudah 8 bulan tidak pernah dinafkahi. Terlebih sifat pelaku dikenal keras dan sering memukul korban saat dalam pengaruh minuman keras. Keluarga korban pun berharap pelaku dijerat pasal berlapis sesuai dengan perbuatannya. Pasalnya keluarga dan warga sekitar mulai cemas dengan ancaman pelaku yang terbilang nekat. Berlanjut-lanjut dari pelakunya itu berusaha untuk melakukan proses rujuk, kayak membujuk mantan istrinya untuk bisa kembali lagi. Tetapi dari kakakku sudah tidak ingin untuk melanjutkan hubungan itu karena berdasarkan pertimbangan keretakan atau perenggangan hubungan antara keduanya. Iya benar, kalau diancamnya menurut berdasarkan dari informasi kakak saya, dari pihak pelaku itu sering mengancam. Jadi banyak sekali ancaman-ancaman yang dilakukan. Bukti-buktinya juga ada, screenshotnya itu ada, dan nantinya untuk screenshotnya belum bisa dipublikasikan. Dari Makassar, Yulius Vin, iNews melaporkan. Seorang perempuan bernama Mas Taru yang sebelumnya dinyatakan hilang akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan dengan selamat di dalam hutan Garongkong. Pencarian terhadap seorang perempuan bernama Mas Tura, 49 tahun, asal warga Kelurahan Manggempang, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan. Sebelumnya korban dinyatakan hilang saat keluarga korban mencari dalam kamar mandi pada Rabu 21 Februari 2024 ketika usai sholat subuh. Korban ditemukan dalam hutan Garongkong di Kelurahan Manggempang, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, dalam kondisi selamat sekitar 300 meter arah utara dari rumah korban. Operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Dalam operasi SAR hari ketiga, tim SAR menjadi 2 SRU atau Research and Rescue Unit. SRU 1 merupakan penyisiran dengan teknis SAR dari titik korban terakhir terlihat menuju 2 km arah utara. SRU 2 merupakan penyisiran dengan teknis SAR dari titik korban menuju 2 km arah selatan. Setelah ditelusuri lebih lanjut pada pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah, survivor berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di radius 300 meter arah utara dari rumah korban. Korban langsung dievakuasi ke rumahnya. Dan tim SAR gabungan bersama masyarakat menemukan korban radius 300 meter arah utara dari rumah korban dan langsung dievakuasi menuju rumah korban dalam keadaan selamat. Berdasarkan keterangan informasi, korban bernama Mas Tura diduga mengalami gangguan jiwa sejak kecil. Unsur SAR yang terlibat dalam pencarian ini adalah tim rescue Pos Unit Siaga Parepare, BPBD Baru, SAR Brimob Pares, Polres Baru, SAR Lasinrang, keluarga dan juga masyarakat. Dari Kabupaten Baru, Udin Syahrudin, iNews TV melaporkan. Lantaran salah paham dan tersinggung, 2 pelajar di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan terlibat adu jotos dan saling banting. Perkelahian keduanya viral di media sosial karena aksinya sengaja direkam oleh sejumlah temannya yang berada di tempat kejadian tanpa berusaha untuk melerai. Perkelahian antar pelajar di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Video tersebut mempertontonkan 2 pelajar yang sedang adu jotos dan saling banting. Aksi keduanya sengaja direkam oleh temannya sendiri dengan durasi 45 detik. Ketika keduanya adu jotos, tidak ada inisiatif dari rekannya untuk melerai.
Bahkan temannya sibuk mengabadikan sambil sesekali berteriak agar keduanya terus melanjutkan aksinya. Viralnya video tersebut membuat pihak kepolisian langsung melakukan penelusuran terkait kebenaran kejadian tersebut. Bahkan pihak kepolisian langsung melakukan pencarian terhadap pelaku dan sejumlah pelajar yang diduga berada di video tersebut. Kasat Reskrim Polres Sinjai AKP Andi Irfan Fahri mengakui adanya video perkelahian pelajar yang beredar di media sosial. Bahkan tim cyber Polres Sinjai menelusuri video tersebut. Pihaknya telah mengamankan pelaku dan selanjutnya meminta keterangan terkait dengan saksinya yang kini telah menjadi viral di media sosial. Pada saat kami temukan bahwa memastikan orang yang ada di dalam video tersebut, kemudian kami mintai keterangan dan kami akan segera melakukan pemeriksaan terkait seperti apa perbuatan atau kejadian yang terjadi. Walau kedua pelaku telah dimintai keterangan, namun pihak kepolisian masih mendalami kejadian tersebut dan belum menetapkan pelaku dan perekam video sebagai tersangka. Aksi keduanya terjadi karena adanya kesalahpahaman dan ketersinggungan, sehingga keduanya melakukan perkelahian tersebut. Namun yang mirisnya, aksi keduanya direkam oleh rekan-rekannya tanpa berusaha melerai keduanya. Video perkelahian yang beredar tersebut melibatkan pelajar dari salah satu sekolah MTSN yang berlokasi di Desa Kandung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Beruntung pihak kepolisian cepat bergerak dan bertindak, sehingga aksi tak terpuji oleh kedua pelajar tersebut yang terjadi 6 hari yang lalu akhirnya berakhir damai. Keduanya sudah dipertemukan dan sepakat untuk berdamai. Dari Kabupaten Sinjai, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program acara Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.